Oke, yang pertama kita bahas soalnya itu dari UN 2013. Selembar kawat berarus listrik dilengkungkan seperti gambar ini ya. Jadi ini kawat melengkung. Jika jari-jari kelengkungannya 50 cm, maka besarnya induksi magnetik di pusat kelengkungan adalah. Yang pertama, Ibu tuliskan dulu diketahuinya. Diketahui di sini. Dari gambar dulu ya, ada theta. Tetanya itu sebesar 120 derajat. Kemudian ada I, arus. I-nya sama dengan 1,5 ampere. Nah, kemudian ada jari-jari kelengkungan A sama dengan 50 cm. Nah, ini kita ubah ke dalam meter menjadi 0,5 meter. Kemudian ada mu0. Mu0 sama dengan 4pi dikali dengan 10 pangkat minus 7 Weber per A meter ya. Nah, yang ditanya di sana adalah B, induksi magnetiknya, B atau medan magnetnya. Oke, jawab ya. Pertama sekali kita harus tahu rumus induksi magnetik atau medan magnet pada kawat melengkung ya. Jadi rumusnya itu adalah B sama dengan mu 0 I dikali N dibagi dengan 2A. Nah, jadi kita lihat mu0 sudah ada, I-nya sudah ada, kemudian A-nya juga sudah ada. Yang tidak ada adalah N. N ini bisa kita cari dari theta ya, theta. Jadi kita lihat di sini berapa lilitannya, berarti berapa lingkaran ini gitu ya. Nah, kita cari N-nya itu, rumusnya besar tetanya dibagi dengan satu lingkaran penuh 360 ya, sama dengan tetanya itu adalah 120 derajat dibagi dengan 360 derajat, hasilnya 1/3 lilitan ya. Jadi itulah kita gunakan ke dalam ini, sehingga B sama dengan mu0 nya 4 pi dikali dengan 10 pangkat minus 7, kemudian dikali I-nya itu 1,5, kemudian dikali 1/3 dibagi ya, dibagi dengan 2 kali, A-nya adalah 0,5. Nah, sama dengan ini habis ya, 2 kali 0,5 berarti 1. Ini 1,5 dengan 3 berarti di sini nanti Ibu buat aja seperti ini ya. Ini dengan ini habis, hasilnya nanti 1. Kemudian ini ya, dengan ini hasilnya di sini 0,5 ya. Oke, kita tuliskan ke bawah 4pi dikali 10 pangkat minus 7, kemudian dikali 0,5. Nah, hasilnya menjadi ini kali ini 2 ya, 2pi kali 10 pangkat minus 7, satuannya apa? Tesla. Nah, jadi jawabannya adalah 2pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Nih, soal yang kedua Ibu ambil dari UMPTN 1996 ya. Nah, diketahui dari soal ya, diketahui dua kawat panjang ini ya, dua kawat panjang A dan B diletakkan sejajar pada jarak 8 cm satu sama lain. Berarti di sini jarak Ibu tuliskan jarak R lah, R AB nya sama dengan 8 cm. Kemudian tiap kawat dialiri arus sebesar 20 ampere. Nah, jadi I1 sama dengan I2 sama dengan 20
ampere. Mu nolnya ada, nilainya 4V dikali 10 pangkat minus 7 Tesla MA per A ya. Kemudian induksi, maka induksi magnet di titik P yang terletak di antara kedua kawat pada jarak 2 cm dari kawat A. Nah, berarti di sini A1 ya, A1 Ibu buat A1-nya sama dengan 2 cm atau 0,02 meter. Nah, yang mana dia si A1-nya? Nah, dari sini ya. Ini sampai ke sini ini A1. Kemudian ini sampai ke sini adalah A2. Sehingga di sini A2-nya sama dengan dari A sampai ke B tadi jaraknya 8 cm. Ini 2. Berarti A2-nya sama dengan 6 cm atau 0,06 meter ya. Meter. Oke. Kemudian yang ditanya di sana adalah si B atau induksi di titik P-nya. Jawab. Nah, kita lihat di sini pada titik P ini kita jika arusnya adalah I1, maka di titik P ini adalah cross ya, atau masuk ke bidang. Ya, jadi Ibu tuliskan di sini B1-nya itu adalah cross. Kemudian B2-nya berarti kita lihat dari I2, maka di titik P ini adalah dot. Jadi di sini B2-nya adalah dot ya, sehingga BP sama dengan ini cross yang positif, B1 dikurang dengan B2. Nah, ini rumus dari B untuk kawat lurus. Rumusnya adalah B sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2V kali A. Itu dia ya. Nah, kita masukkanlah kemari. Sama dengan B1-nya berarti mu 0 dikali I1 karena B1 di atas dibagi dengan 2VA1 kurang B2-nya mu 0 I2 dibagi dengan 2VA2. Oke, sama dengan mu 0-nya, mu 0 dengan I sama, berarti kita keluarkan aja mu 0 I per 2V ya, dikali 1 per A1 dikurang 1 per A2 ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini BP sama dengan, nah mu 0-nya tadi 4 V dikali 10 pangkat minus 7, kemudian dikali I nya tadi 20 dibagi 2 dikali V. Oke, dikali dengan 1 per 0,02 dikurang 1 per 0,06 ya. Oke, sama dengan ini habis ini ya, habis di sini sisa 2. Oke, jadinya 2 kali 20 berarti 40 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian ini sama-sama kita buat 0,06 sehingga di sini 3, di sini 1 ya, sama dengan 40 dikali 10 pangkat minus 7 ya. Ini jadi dikali 2 per 6 kali 10 pangkat minus 2. Oke ya. Nah, kemudian nih 0 dengan minus 7 ya, 10 dengan 10 pangkat minus 7 berarti 4 kali 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 6 dikali 10 pangkat di sini minus 2. Nah, pangkat minusnya habis, pangkat minus habis di sini minus 4, ini juga habis di sini 3, 4/3 itu adalah 1,3 dikali 10 pangkat
minus 4 Tesla. Yang diminta di soal adalah mili Tesla ya. Berarti di sini 0,13 mili Tesla. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Spektrometer massa digunakan untuk memisahkan dua jenis ion bermuatan sama, Q1 sama dengan Q2, tetapi dengan massa berbeda, M1 dan M2. Setelah dipercepat dengan beda potensial V, ion-ion tadi bergerak memasuki daerah bermedan magnet seragam B secara tegak lurus, sehingga mereka mengikuti lintasan gerak berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Anggaplah bahwa pada saat memasuki daerah bermedan magnet B, kecepatan kedua massa adalah V1 dan V2, serta jari-jari lintasan keduanya adalah R1 dan R2. Bila M2 sama dengan 4M1 dan V1 sama dengan 2V2, maka berlaku yang ditanya di sini adalah R1-nya berapa, R2. Ya, jadi kita buat dulu diketahui di sini ya. Diketahui itu yang pertama ada Q1 ya. Q1 sama dengan Q2. Kemudian ada M2-nya ya. M2 sama dengan 4M1. Nah, kemudian lanjut lagi V-nya ya. V1-nya V1 sama dengan 2V2. Oke, lanjut lagi B-nya. B-nya di sana sama ya. Karena anggaplah bahwa pada saat masuki daerah bermedan magnet B, kecepatan kedua berarti di sini ya. Di sini ada bermedan magnet seragam B. Berarti B1-nya sama dengan B2. Oke. Nah, jadi awalnya ini kita harus tahu dulu apa rumus untuk mencari jari-jari lintasan ya. Yang ditanya adalah R1-nya. Oke, jawab. Untuk mencari jari-jari lintasan, kemarin sudah pernah belajar, R sama dengan M V per B dikali Q muatan ya. Nah, jadi lihatlah hubungannya. Kalau R1 di atas berarti di bawah R2-nya. Kita masukkan ke perbandingan R1 per R2 sama dengan, nah di sini kita olahlah rumusnya ini menjadi, karena yang ada di sini M dengan V ya, selebihnya sama. Berarti B-nya habis, nanti Q-nya habis, berarti hanya ada M dengan V. R dengan MP berbanding lurus, sehingga kalau di sini 1, di atas ini juga 1. Nah, di sini jadi M1 V1 dibagi dengan atau banding dengan M2 V2. Kenapa BQ-nya tidak Ibu masukkan? Karena B dan Q adalah sama ini. B Q-nya sama ya, jadi habis nanti itu ya. Nah, sekarang kita masukkan M-nya ya. Kita tuliskan lagi R1 per R2 sama dengan M1-nya tetap M1, tidak ada diketahui. Kemudian V1-nya tetap V1 per, kemudian M2-nya ada di sana 4 M1 kali, nah V1-nya yang ada tadi ya. V1-nya ini Ibu hapus dulu. V1-nya itu sama dengan V1-nya itu tadi 2V2. Nah, V2-nya tidak ada diketahui. Oke, kita coret yang bisa dicoret ya. M-nya habis, V2-nya habis. Nah, kemudian di atas ini ada 2, sini ada 4, berarti di sini 1, di sini 2. Nah, kita tuliskan ke bawah R1 per R2 sama dengan 1 per 2. Artinya ini artinya R1 sama dengan
R1 sama dengan setengah R2 atau 0,5 R2. Oke, soal yang keempat Ibu ambil dari UN 2014. Nah, kawat P dialiri arus listrik 6 ampere dengan arah seperti ini ya, ada gambarnya. Nah, jika mu0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7 dan terjadi gaya tolak menolak. Nah, dari sini nanti kita sudah tahu ya, gaya tolak menolak artinya nanti si arah dari arusnya itu pasti berlawanan ya, karena tolak menolak. Nah, kalau P-nya ke atas pasti Q-nya ke bawah. Jadi ini nanti pilihannya yang ke bawah yang kita lihat ya. Nah, kemudian di sini persatuan panjang antara kawat P dan Q sebesar, berarti F-nya ada. Nah, maka besar dan arah arus listrik pada kawat Q adalah. Nah, berarti yang kita gunakan nanti adalah rumus gaya persatuan panjang untuk mencari I-nya. Ya, jadi diketahui, Ibu tulis aja di sini diketahuinya langsung ya. Diketahui mu0-nya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7, satuannya Weber per AM ya. Kemudian terjadi gaya tolak menolak antara P dan Q. Nah, di sini terjadi gaya tolak menolak persatuan panjang. Berarti di sini Ibu tuliskan F per L sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter ya. Maka besar I-nya ya, ada I-nya lagi. I1-nya atau IP kita buat I1 ya, berarti di sini I1 sama dengan 6 ampere. Kemudian besar dan arah arus listrik pada kawat Q itu yang ditanya. Berarti ditanya adalah I2-nya. Nah, kita jawab berdasarkan ini F per L persatuan panjang, itulah kita buat mencari si I2-nya ya. Jadi dituliskan rumusnya F per L sama dengan, nah di sini mu0 1 dikali I2 ya, dibagi dengan 2VA ya. Oke, tinggal masukkan. Di sini F per L nya adalah 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan mu0 nya itu 4pi dikali dengan 10 pangkat minus 7, kemudian I1 nya adalah 6, I2 nya itu yang ditanya, dibagi dengan, nah di sini ada 2V ya, 2V. Di sini ada nggak dikasih tahu si apanya, A-nya, jaraknya ada ya, ini 1 meter. Nah, jadi di sini tadi tambah aja, di sini A-nya itu sama dengan 1 meter ya. Jadi di sini 2V dikali dengan 1. Oke ya, matikan yang bisa mati. 4V dengan 2V sisa 2. Kemudian ini habis ya 1. Oke, tuliskan kembali, kali silang 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 10 pangkat minus 7, 2 nya kali 6 berarti 12 dikali I2. Nah, ini pun bisa ya, minus 5 dengan minus 7 sisa minus 2, 12 dengan 1,2 berarti di sini sisa 10. Oke, masukkan di sini 1 sama dengan, ini menjadi 10 dikali 10 pangkat minus 2 I2 ya, atau 1 sama dengan, ini menjadi 10 pangkat minus 1 I2, sehingga I2 nya sama dengan 1 per 10 pangkat minus 1 sama dengan 10 ampere ya. Arahnya tadi ke bawah, jadi jawabannya
adalah D. Soal yang kelima atau soal yang terakhir, Ibu ambil dari UN 2004. Nah, kawat lurus yang sangat panjang hampir bersinggungan. Kawat lurus yang sangat panjang hampir bersinggungan dengan sebuah kawat melingkar. Jadi di sini ini kawat yang sangat panjang, kemudian ini adalah kawat yang melingkar. Pusatnya di titik B. Jika I1 dan I2-nya sama, yaitu 5 ampere, dan jari-jari lingkarannya, jari-jari lingkaran ini adalah 10 cm, maka besar dan arah induksi medan magnet yang ada di titik P adalah. Oke, jadi kita harus tahu dulu apa yang diketahui di sana ya. Nah, Ibu gambarkan dulu atau langsung Ibu tulis dulu diketahui ya. Oke, diketahui di sana I-nya ya, I1 sama dengan I2 sama dengan 5 ampere. Kemudian jari-jari lingkarannya A sama dengan berapa di situ? A-nya itu sama dengan 10 cm, artinya ini adalah 0,1 meter. Nah, kemudian kita harus tahu gambarnya ya. Yang ditanya di sana adalah B di titik B. Ibu gambarkan dulu. Ya, seperti ini dia. Nah, kemudian titiknya itu di tengah di sini ya. Di sini titik P-nya. Nah, jadi kita harus tahu arus I1 ini kalau kita gunakan aturan atau kaidah tangan kanan, ini jempolnya, maka ini adalah jempolnya ke atas, maka di sini B1-nya itu, buat B1-nya itu adalah cross masuk ya. Kemudian di sini ada kawat lurus yang sangat panjang. Ya, ada kawat lurus yang sangat panjang. Nah, arusnya di sini ini adalah I2. Nah, kalau arusnya ke sebelah kanan, maka di titik si P tadi di sini B2-nya itu adalah dot. Gitu ya. Nah, jadi di sini Ibu tuliskan B1-nya itu cross, B2-nya adalah dot. Nah, jadi kita pakai si cross itu adalah positif, si B2-nya adalah negatif. Jadi kalau nanti hasilnya negatif, berarti yang menang adalah B2. Maka jawabannya nanti pasti keluar gitu ya. Nah, kalau nanti hasilnya positif, maka yang menang itu adalah B1. B1 itu masuk gitu ya ke dalam, berarti jawabannya yang ke dalam. Oke, ditanya BP kita jawab. Ya. Nah, di sini ada dua kawat. Kawat yang pertama adalah kawat lurus, itu adalah B2. Kemudian kawat yang pertama itu adalah si B1 ya. Nah, rumus untuk kawat melingkar itu adalah, ayo siap, harus diingat tetap itu ya. Nah, jadi untuk kawat melingkar B sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2A ya. Nah, kemudian untuk si kawat lurus ya, kawat lurus di sini B sama dengan mu 0I dibagi dengan 2VA ya. Ini 2 tadi. 2A, ini 2VA. Nah, itulah yang akan kita gunakan. Berarti di sini ini tadi kawat melingkar, Ibu buat 1. Ini adalah kawat lurus, Ibu buat 2. Nah, kita jawablah di sini BP sama dengan B1 dikurang B2 sama dengan mu 0 I1 per 2A1 dikurang dengan mu 0 I2 dibagi dengan 2VA2. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi di sini. BP sama dengan mu 0 sama, I-nya sama.
A-nya sama kan ya, kita keluarkan lah itu mu 0 I per 2A, di dalam kurungnya berarti 1 per 2A, berarti 1 per 1 ya, 1 per 1 ibu tuliskan aja di sini, dikurang dengan 1 per V. Nah, masukkanlah angkanya semua. mu 0 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali A nya itu 5, I nya itu 5 ya, dibagi dengan 2A, berarti 2 dikali 0,1. Nah, ini menjadi V kurang 1 per V ya. Oke. Nah, ini 4 kali 5 sama dengan 20 ya, 20 V kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan ini menjadi 0,2 kali ini V kurang 1 per V. Oke, kemudian ini kita coret ya, ini kita coret, habis di sini 1, di sini 100 ya, kemudian 100 dengan 10 pangkat minus 7, hasilnya di sini nanti minus 5 ya, V dengan V habis, sehingga kita tuliskan kembali di bawah ya, ini tadi habis ya, jadi tinggal 10 pangkat minus 5 dikali ini V nya itu 3,14 dikurang dengan 1, hasilnya menjadi 10 pangkat minus 5 kali 2,14 ya. Jadi di sini pilihannya adalah 2,14 kali 10 pangkat minus 5. Nah, karena positif berarti masuk ke dalamnya, jadi ini ke arah dalam, atau ibu tuliskan di sini masuk bidang ya, masuk bidang. Oke, jawabannya adalah 2,14 ke arah dalam A.